Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Teman-teman semua, sebelum aku memperkenalkan diri dan memulai presentasi, yuk aku kenalin dulu sekilas mengenai Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Unisbang memiliki dua kampus, kampus 1 dan kampus 2. Kampus yang pertama terletak di Jalan Kandang 5, Bendan Ngisor, Semarang, dan kampus yang kedua terletak di Jalan Trilombang Juang, Mugasari. Unisbang juga memiliki 6 fakultas yang berbeda-beda loh teman-teman. Di mana 6 fakultas ini adalah yang pertama Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Bahasa dan Budaya, yang keempat Fakultas Teknologi dan Informasi, yang kelima Fakultas Teknik, dan yang keenam Fakultas Program Wisata. Unisbang juga memiliki program pascasarjana untuk S2 Sistem Informasi dan S2 Manajemen. Nah, di sini aku mau jelasin nih yang lebih spesifik tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya nih teman-teman. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbang memiliki 3 jurusan, yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan D3 Keuangan dan Perbankan. Karena aku berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi Unisbang, aku juga mau jelasin nih mengenai S1 Akuntansi. Program studi S1 Akuntansi di Unisbang sudah terakreditasi A1, teman-teman. Ada juga visi dan misi akuntansi. Visinya adalah menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan, serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Misinya, guna mencapai terwujudnya visi program studi, maka program studi S1 Akuntansi menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Dan yang terakhir, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Cukup ya teman-teman, perkenalan Unisbang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan akuntansinya dari aku. Kalau teman-teman ingin lebih tahu, lebih detail lagi, boleh dong kalian datang dan daftar di Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Sekarang, gantian aku ya yang memperkenalkan diriku sebelum masuk ke materi. Perkenalkan, namaku Rosalia Dira Kristia, NIM 1905520023, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Tujuanku membuat presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Audit Bank, teman-teman. Jadi, mohon bantuannya untuk didengarkan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh aja kalian komentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Di sini kita akan membahas mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Baik bank umum dan BPR atau BPRS. Tingkat kesehatan BPR dan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta menerapkan prinsip syariah bagi BPRS.
Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS wajib yang pertama memastikan upaya untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Dan yang kedua, melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Adapun pengertian dari perusahaan anak. Perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank umum secara langsung maupun secara tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Bank umum juga wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank umum dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu bagi bank berbentuk badan hukum yang pertama, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dan bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengoperasian. Dan yang terakhir bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Yang pertama terdapat pengertian bank. Di sini terdapat dua bank, yaitu Bank Umum dan BPR atau BPRS. Pengertian dari bank umum sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Sedangkan pengertian dari BPR atau BPRS adalah bank konvensional yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu selanjutnya, penilaian tingkat kesehatan bank. Bank umum, BPR atau BPRS. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment dan wajib dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Baik Bank Umum maupun BPR atau BPRS wajib menyampaikan self-assessment tingkat kesehatan atau TKS kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang meliputi 1. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan yang kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni
dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Apabila BPR atau BPRS melanggar ketentuan yang telah ditentukan, maka akan dikenai sanksi administratif atau berupa teguran tertulis. Sanksi administratif tersebut berupa 1. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kantor. Dan yang kedua, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. OJK melakukan penilaian tingkat kesehatan bank umum, BPR, dan BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. OJK juga melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank umum, BPR, dan BPRS sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penilaian tingkat kesehatan bank umum, BPR, dan BPRS yang dimaksud pada slide sebelumnya dilakukan berdasarkan yang pertama hasil pemeriksaan, yang kedua hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR atau BPRS, dan yang ketiga informasi lain. Lalu selanjutnya mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank umum, BPR, dan BPRS. Pendekatan risiko cakupan penilaian terhadap faktor-faktor yang pertama, profil risiko atau risk profile. Penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Yang kedua, Good Corporate Governance atau GCG adalah penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Yang ketiga, rentabilitas atau earnings, meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earnings, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas atau earnings sustainability bank. Yang keempat, permodalan atau kapital, meliputi penilaian terhadap tingkat kecakupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Profil risiko BPR atau BPRS. Bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 jenis risiko. 6 jenis risiko tersebut adalah yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko operasional, yang ketiga risiko kepatuhan, yang keempat risiko likuiditas, yang kelima risiko reputasi, dan yang keenam risiko strategis. Penilaian faktor profil risiko dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko apabila laporan bulanan BPR yang mengalami peningkatan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah selama 6 bulan posisi laporan bulanan berturut-turut. Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPR mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit 50 miliar rupiah,
selama 6 posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022, BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko, yaitu yang pertama meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud Yang pertama, meliputi seluruh jenis risiko. Yang kedua, dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya setelah 1 tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah selama 6 posisi laporan bulanan berturut-turut. BPR yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa 2 kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR tidak, yang pertama, menyampaikan laporan profil risiko, atau yang kedua, memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah teguran tertulis pertama. Dan dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif dan tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat teguran kedua, BPR dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10 juta rupiah. Dan dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan atau pejabat eksekutif BPR dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Sanksi administratif yang dimaksud mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. Sebelum melanjutkan ke tindak lanjut hasil penelitian tingkat kesehatan, izinkan saya untuk menambahkan mengenai profil risiko BPRS. Penilaian faktor profil risiko dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Rencana tindak penerapan manajemen risiko dan atau penyesuaian rencana tindak penerapan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Rencana tindak dan atau penyesuaian rencana tindak bagi BPRS dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022 atau kurang dari 50 miliar rupiah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang meliputi 3 jenis risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Dan 6 jenis risiko terdiri dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas,
risiko reputasi dan risiko strategis untuk semester pertama tahun 2023. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah yang meliputi dua jenis risiko terdiri dari risiko kredit dan risiko operasional untuk semester pertama tahun 2023 dan 4 jenis risiko terdiri atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2023. Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS, mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit 50 miliar rupiah selama 6 posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko. Yang pertama, meliputi seluruh jenis risiko. Yang kedua, dilakukan sesuai pentahapan. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Asosiasi BPR bagi BPR atau Asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia, dan satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS. Paling lambat di tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa yang pertama, denda sebesar 100.000 per hari kerja keterlambatan, atau yang kedua, teguran tertulis dan denda sebesar 5 juta rupiah. Bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola melampaui 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola yang telah diperbaiki. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dan dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan, BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi berupa penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. Lalu selanjutnya terdapat peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur atas peringkat faktor dan peringkat komponen. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan. Yang pertama bagi bank umum. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan atau hasil penilaian sendiri atau self-assessment oleh bank, terdapat yang pertama faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank
yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau 5. Dan yang terakhir, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun, terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan. Berikutnya tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan atau hasil penilaian sendiri atau self-assessment terdapat yang pertama, faktor tata kelola dan atau profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau 5. Peringkat yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4, dan atau yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 atau 5. Namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi, agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. Selanjutnya terdapat rencana tindak. Bank Umum dan BPR atau BPRS wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan. Di sini saya akan membahas rencana tindak Bank Umum terlebih dahulu. Bank Umum wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan. Yang pertama, sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri atau self-assessment Bank Umum. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri atau self-assessment Bank Umum jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Lalu selanjutnya, rencana tindak bagi BPR atau BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, paling lama 14 hari setelah tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang kedua, paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni. Tanggal 15 Februari
untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS. Paling lama 14 hari kerja setelah BPR dan BPRS menyampaikan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. Ketentuan mengenai rencana tindak BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu terdapat penyampaian laporan pelaksanaan Action Plan. Bank Umum dan BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau Action Plan paling lambat bagi Bank Umum 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau Action Plan. Yang kedua, 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau Action Plan secara tepat waktu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau Action Plan oleh bank. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak atau Action Plan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BPR dan BPRS menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi setiap tahapan rencana tindak atau Action Plan paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan. Dalam hal terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak atau Action Plan secara tepat waktu, BPR dan BPRS wajib menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana tindak atau Action Plan paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan. Dalam hal kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh BPR dan BPRS. Dan apabila batas waktu penyampaian rencana tindak jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, rencana tindak atau Action Plan atas hasil penilaian sendiri atau self-assessment disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Pemkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat menetapkan kebijakan lain terkait peraturan
yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022. Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tadi mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester pertama tahun 2023. Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester kedua tahun 2023. Dan yang terakhir, BPR dan BPRS yang mengajukan penggabungan atau peleburan sejak bulan Desember 2023, proyeksi tingkat kesehatan selama 2 periode dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK ini. Sebelum saya menutup presentasi saya ingin menyampaikan motivasi pada teman-teman semua. Tekun dan bersungguh-sungguhlah jika melakukan sesuatu, tetap bersyukur apapun hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurang kata, dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kiranya video ini dapat memberi ilmu dan manfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih.